Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, ya, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau malam hari ini kita merasakan kesehatan, maka itu adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau hari ini kita bisa merasakan, ya, ibadah dan lebih banyak ibadahnya kepada Allah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kewajiban bagi kita adalah bersyukur. Ya, dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmat-nikmat kepada kita semua. Kemudian senantiasa salawat juga salam kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, kita masih melanjutkan hadis ke-21, ya, dari, ya, redaksi hadisnya. An Abi Amr aw wakila Abi Amrata Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr, ya, ada yang mengatakan Abu Amrata Sufyan ibnu Abdullah, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, ya, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kau. Artinya beliau minta wasiat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah summa istaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kita masih pada pembahasan amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Beriman kepada Allah mencakup keimanan kepada keberadaan Allah, ya, beriman kepada keesaan Allah di dalam perbuatannya, yaitu rububiyah, mencakup keimanan atau kepada keesaan Allah di dalam uluhiyah, ya, berarti ibadahnya seorang hamba, kemudian di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jelaskan di situ. Nah, maksud mengesahkan Allah di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu maksudnya berarti hubungan kita dengan Allah. Ya, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa? Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi.
Tidak ada selainnya yang berhak untuk diibadahi. Ini pengamalan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka segala jenis ibadah, Pak, itu nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Seperti misalnya berdoa. Doa itu intinya ibadah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Ibadah sendiri itu isinya ya apa? Doa, Pak. Ya, ibadah itu isinya doa. Ya, maka ketika kita beribadah atau berdoa, ya berarti kita sedang beribadah. Otomatis yang namanya doa nggak boleh dong dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mintalah kepada Allah. Makanya ya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ayo berdoa kepadaku, saya pasti akan kabulkan. Ya, dan ini janji Allah loh. Rasul menegaskan hal ini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidaklah seorang muslim berdoa, ya, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di situ tidak ada unsur ya dosa, ya, kemudian tidak ada unsur memutus tali silaturahim, maka Allah akan berikan salah satu di antara tiga hal. Apa itu? Imma an yustajabulah. Yang pertama dikabulkan doanya. Yang kedua, kalau nggak dikabulkan, disimpan untuk pahala di akhirat. Yang ketiga, kalaupun disimpan, ya minimal dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Ya, jadi kalau kita berdoa itu nggak ada ruginya. Ya, apa itu kalau kita berdoa kepada Allah? Ya, apapun yang kita doakan pasti Allah akan memberikannya. Imma dikabulkan, kalau nggak disimpan, kalau nggak dipalingkan dari keburukan. Tapi syaratnya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagian orang misalnya berdoa kepada selain Allah. Dia datang ke mana, ke kuburan misalnya, minta kepada penghuni kubur. Nah, ini kan doa namanya. Ya, berarti itu adalah hal yang tentunya tidak boleh dan termasuk kesyirikan. Kemudian di antara ibadah yang lain, menyembelih. Ya, ibadah yang lain apa? Menyembelih itu sebuah ibadah. Ya. Maka kalau seseorang menyembelih tujuannya untuk selain Allah, ya ini syirik jelas. Ya, ada orang nyembelih ayam hitam, ya, atau nyembelih kepala kerbau diberikan kepada penguasa pantai utara misalnya, ya, dilarungkan. Oh, ini jelas kesyirikan. Ya, jelas kesyirikan. Ya. Bayangkan pernah suatu ketika terjadi apa? Ada orang menyembelih, ya, tapi atau mengorbankan sembelihannya hanya seekor lalat, itu pun bisa menjadikan seseorang masuk neraka loh. Ya, ketika dua orang mau melewati satu kampung, penjaganya mengatakan kurbankan gitu. Saya nggak bisa punya apa-apa untuk dikorban, cari lalat, kurbankan lalat. Dia dia cari lalat kemudian dikurbankan kepada berhala, lalu dia bisa lewat, memang aman menurutnya. Tapi ternyata habis itu Allah matikan dia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang satunya mengatakan, saya nggak akan mengorbankan apapun. Nggak korbankan, cari aja lalat gitu loh. Lalat nanti korbankan kepada berhala. Kata dia, saya tidak akan mengorbankan untuk selain Allah. Akhirnya dipenggal kepalanya, Pak. Ya, tapi dia mendapatkan surga. Lihat. Kalau hanya seekor lalat saja bisa menjadikan seseorang masuk neraka, gimana kalau yang dikorbankan ayam hitam? Gimana kalau yang dikorbankan ya kepala kerbau?
ya, dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Naudzubillah. Maka penyembelihan kepada selain Allah adalah syirik besar, jelas. Ya, banyak orang masih mungkin sampai sekarang ketika mau membangun jembatan harus mengorbankan ya kepala kerbau. Ya, ini syirik jelas. Jangan sampai termakan bujukan orang yang mengatakan ini adalah sebuah tanda rasa syukur, enggak? Ya, ini adalah sebuah kesyirikan. Di antara ibadah kepada selain Allah ya adalah bernazar. Ya, nazar juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya seseorang bernazar hanya untuk Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ibadah uluhiyah. Ibadah uluhiyah yaitu perbuatan kita hanya pada Allah. Kalau hal ini diserahkan kepada selain Allah, berarti dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, dan syiriknya bukan main-main, syirik besar. Syirik besar. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul amantu billah. Katakanlah beriman kepada Allah. Berarti bersihkan keimanan kita kepada Allah dari jenis-jenis kesyirikan seperti itu. Ya, jadi jenis-jenis kesyirikan. Ya. Kemudian ya, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang benar-benar bersih dari syirik. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan surat Fussilat ayat 30 yang kemarin kita sampaikan. Hadis ini itu serupa dengan surat Fussilat ayat 30. Ya, ketika Nabi mengatakan katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ternyata Allah juga mengatakan ini dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan ya Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang dinamakan istiqomah itu humul ladina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini istiqomah. Jadi istiqomah yang paling utama adalah istiqomah di atas tauhid. Ya, istiqomah di atas tauhid. Ya, dan tidak melakukan kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Jadi yang namanya istiqomah itu paling penting adalah bagaimana menjaga kita jangan sampai melakukan kesyirikan. Bagaimana agar kita terus mengesahkan Allah. Inilah istiqomah. Inilah istiqomah. Nah, ya, di sini dikatakan banyak muncul orang-orang ateis. Ya, yang namanya istiqomah kan berarti mengakui Allah, mengakui keberadaan Allah, mengakui tauhid. Tapi banyak orang-orang ateis muncul. Ya, orang-orang mulhidin, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, dan kemarin sudah kita sampaikan banyak bantahan terhadap mereka. Bagaimana bisa sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan? Ini aja udah nggak masuk akal gitu. Ya, bagaimana bisa ya keberadaan kita di sini tiba-tiba ada gitu saja kan? Ya, pasti kan ada sebab akibat. Nah, tetapi banyak muncul ateis dan ini semakin berkembang. Ya, mereka menjadikan pemikiran-pemikiran mereka disebarkan. Ya, bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan dan lain sebagainya. Padahal ikhwas sekalian, kalau kondisi terdesak, orang-orang ateis tetap aja ya kembali kepada Allah. Gak mungkin enggak gitu. Makanya kalau ditanya, masa kamu yakin sesuatu itu gak ada yang mengadakan? Alam semesta ini muncul tiba-tiba. Kita ini muncul tiba-tiba, gak mungkin. Ya, hati kecil mereka meyakini bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala atau ada Tuhan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah di sini yang paling utama adalah istiqomah di dalam tauhid. Ya. Nah,
Nah, istiqomah itu lebih berat daripada sekedar beriman. Ini yang penting. Istiqomah itu lebih berat daripada sekedar beriman kepada Allah. Kalau cuma meyakini Allah ada, meyakini ibadah kepada Allah, ya benar. Cuman istiqomah itu loh. Istiqomah itu luzumut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Ya, terus menerus meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Terus menerus ya menjauhi kesyirikan. Nah ini yang lebih berat daripada sekedar beriman. Makanya ikhwah, seseorang yang mencapai tingkatan iman dan ikhlas akan merasakan beratnya istiqomah. Ya, berat itu istiqomah. Kenapa demikian ikhwah? Karena dalam diri manusia itu ada, ya, kalau kita bicara itu muncul musuh itu bisa jadi dua. Musuh dari luar, musuh dari dalam diri kita. Dari luar itu setan jelas. Musuh dari dalam adalah hawa nafsu. Nah, manusia itu bisa jadi ya, dan semuanya hampir punya sifat riya. Ya, punya sifat riya. Sekarang yang namanya riya gampang banget ini itu. Ya, tinggal upload status di media sosial udah. Gampang. Ya, seseorang hanya sekedar, kita memang tidak bisa menghukumi dia itu riya atau tidak, tetapi tanda-tanda seperti itu tuh banyak gitu kan. Seseorang ngapain upload status, alhamdulillah jam 3 bisa bangun gitu doang kan gitu. Itu kita sudah terkadang ya gimana sih maksudnya apa gitu loh. Ya, nah ini ikhlas sekalian. Jadi mau menyembunyikan amalan ini kan bolak-balik kita katakan, kalau bisa kita punya amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Udah berdua aja. Keluarga kita pun nggak tahu gitu. Kalau bisa itu mungkin yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya, nah apa ibadah yang bisa kita sembunyikan dari manusia? Ya itu mungkin bisa jadi salah satunya kita bangun malam. Cuman begitu kita bangun malam malah upload status gitu. Ya akhirnya banyak orang yang tahu kan gitu. Ya meskipun mungkin enggak, saya niatnya supaya orang-orang mau sholat malam. Iya. Ya, maka sekali lagi ya jadikan hanya ibadah kita kepada Allah berdua. Bahkan keluarga kita aja nggak tahu. Nah makanya, tapi kita itu punya sifat ya manusia umumnya punya sifat riya, ya, pengen dipuji. Yang kedua ujub, ya bangga diri. Oh, saya bisa ibadah nih kan gitu. Ya bayangan Pak. Mungkin kalau sholat malam nggak ria gitu kan, maksudnya bisa hilang ria, ya handphone mati nggak ada yang lihat, ya setan itu nggak akan tinggal diem, bisa jadi dia membisikkan kepada orang, tuh kamu sendiri yang bangun malam ini, yang lain pada tidur, berarti kamu paling hebat. Nah ini, ya masuknya kemana? Ujub, hilang juga pahalanya. Ya, ini berat makanya Pak. Mau menjadikan amal ibadah mendapat pahala itu berat banget. Ya, ingin disanjung, ingin diakui, ya, menjadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Maka ini menjadikan istiqomah itu ya amalan yang paling sulit. Hanya bisa diraih oleh orang-orang yang benar-benar hebat gitu kan. Benar-benar mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya, karomah itu apa? Sesuatu yang luar biasa. Karomah yang paling agung adalah seseorang bisa senantiasa istiqomah. Ini karomah namanya. Ya, karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali Allah. Ya, karomah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, karomah yang paling utama adalah seseorang bisa istiqomah. Itu berarti dia punya sesuatu yang luar biasa. Sebagian besar orang menganggap karomah orang itu kalau bisa terbang kan gitu. Kalau bisa berjalan di atas air, sholat di atas air kan gitu. Oh ini berarti karomahnya besar.
Tapi ya ini jelas hal yang tidak benar. Ya, karena yang namanya karomah itu adalah istiqomah. Makanya Allah katakan tadi dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Ya, maka keistiqomahan adalah sesuatu yang berat. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ya Allah itu memuji orang yang istiqomah. Ya, orang yang menjaga dirinya senantiasa beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya, itu dipuji oleh Allah. Orang yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah dan beramal soleh. Terlebih kita berada di zaman sekarang ini. Zaman yang tersebar syahwat dan syubhat. Ya, berat itu untuk bisa istiqomah. Ya. Nah, makanya kalau kita saksikan sekarang ini, orang kalau mau memuaskan syahwatnya gampang banget gitu kan. Tinggal ambil HP selesai. Ya, sendirian dia di kamar, bahkan mungkin di kamar mandi, selesai sudah. Ya, hawa nafsunya bisa terpuaskan mungkin. Begitu pula dengan syubhat dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang juga banyak menebarkan syubhat. Ya, sekarang itu kalau mau hati-hati ya benar berat. Karena semua serba terbuka. Bisa jadi seseorang membaca sebuah artikel agama, ternyata artikel tersebut adalah syubhat isinya. Ya, yang buat artikel itu misalnya orang Syiah. Oh, bisa jadi nyebar syubhatnya Syiah. Yang buat artikel tersebut orang-orang yang suka keluar dari ketaatan kepada pemerintah misalnya. Orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan orang lain. Nah, ini juga syubhat. Itu tersebar di internet banyak, Pak. Orang ateis banyak juga menyebarkan syubhatnya. Ya, melalui mungkin Islam liberal dan lain sebagainya, mereka mengatakan Al-Qur'an itu sudah tidak relevan, Pak. Al-Qur'an itu perlu direvisi katanya, naudzubillah. Ya. Kemudian bagaimana orang-orang itu menjadikan Islam itu digabung dengan kearifan lokal. Ini kan syubhat, Pak. Padahal ajaran Rasulullah sudah yakin, kita harus meyakini. Seyakin-yakinnya ajaran Rasulullah itu bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Gak mungkin gak? Ya, kapanpun dan dimanapun. Ini yang harus kita yakini dalam hati kita. Cuman kan syubhat muncul, Pak. Oh, ini ajaran ini sudah gak relevan di Indonesia misalnya. Perlu diganti dengan kearifan lokal, naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, syubhat-syubhat seperti itu tuh banyak di internet, di media sosial, makanya perlu hati-hati. Inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Pentingnya kita terus belajar agama supaya jangan termakan hal-hal yang berbau syubhat tadi. Apa tuh syubhat? Sesuatu yang samar yang menjadikan kayaknya kok benar padahal sebuah kesalahan. Ya. Contoh seperti misalnya orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, itu kan orang Khawarij, Pak. Ya, kenapa mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan Ali berhukum dengan hukum manusia. Ini Ali bin Abi Thalib loh. Nggak mungkin beliau itu melakukan sesuatu kecuali ya tentunya belajar dulu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini menyelisihi atau tidak? Ya, makanya ketika Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As untuk berdamai, itu maksudnya untuk mengadakan perdamaian, perjanjian damai. Tapi orang-orang Khawarij malah keluar. Ya, Ali sudah berhukum dengan hukum manusia. Ya, kayaknya kan benar, Pak, kayaknya. Oh iya ya, hukum itu kan milik Allah gitu kan. Padahal ternyata yang dilakukan Ali ini juga ada di dalam Al-Quran. Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, Allah mengatakan utuslah dari pihak istri seorang hakim, dari pihak suami seorang hakim, damaikan keduanya, kan gitu. Kalau suami istri aja disuruh mendamaikan dengan mengutus masing-masing orang, bagaimana dengan dua kelompok yang bertikai? Ya, lebih utama lagi kita bicara seperti itu.
Tapi kadang orang-orang mengatakan, enggak, Ali berhukum dengan hukum manusia, padahal hukum itu milik Allah. Ini namanya syubhat. Ya, ini namanya satu hal yang rancu dan ini banyak. Ya, makanya hati-hati. Ya, cara menangkal itu semua adalah dengan kita belajar. Baik. Ikhwas sekalian, di sini dikatakan orang yang bisa istiqomah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari keistiqomahan, berarti itulah wali Allah. Berarti itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah itu bukan yang bisa terbang gitu. Ya, bukan sekedar bisa berjalan di atas air, tapi bagaimana dia bisa istiqomah. Ya, makanya kalau ada seseorang, ya misalnya seorang pemuda kok rajin istiqomah menundukkan pandangan misalnya, ya berarti ini istiqomah namanya, Pak. Inilah wali Allah. Ketika seseorang rajin sholat di masjid 5 waktu, dijaga, inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah bentuk keistiqomahan. Ya, istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Allah juga berkata dalam surat Yunus ayat 89, "Fastaqima." Ya, istiqomahlah kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini perintah Allah pada Nabi loh. Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, istiqomahlah pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang bodoh. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang disebut istiqomah. Ya, tapi itu yang berat. Ya. Makanya ikhwas sekalian, kita perlu kadang ya menjadikan hal itu dilakukan kontinu gitu. Ya, memang itu adalah hal yang istimewa ketika seseorang sholat di masjid terus gitu. Ketika seseorang misalnya dikatakan ya melakukan syariat Islam, tapi yang penting istiqomahnya gitu. Kalau sekedar Masya Allah ya dia berhijab nutup aurat, itu kan sebuah kewajiban sebenarnya. Tapi bagaimana dia menjaga kewajiban itu terus-menerus dilakukan. Masya Allah ya orang itu sholatnya di masjid, itu kan sebuah hal yang harus dilakukan gitu kan. Tapi bagaimana hal itu terus menerus dilakukan. Ya, makanya ikhwas sekalian, inilah keistiqomahan. Istiqomah itu lebih banyak lagi kalau dia menjalankan amalan-amalan sunnah. Nah ini yang paling berat. Karena kan sekedar sunnah bisa jadi. Cuma sunnah gitu. Ya, kalau yang wajib ya memang harus. Tapi kebanyakan orang kan ketika yang wajib apa? Ya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Ya. Nah makanya Nabi SAW menyebutkan tentang sholat 12 rakaat rawatib kan gitu. Kata Nabi, siapa yang rutin, bahkan dalam hadis gitu kan, siapa yang rutin menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan rumah di surga. Syaratnya kata Nabi rutin gitu. Nah ini kan berat. Ya kadang kita di kantor ya, kadang kita mungkin bekerja dan lain sebagainya, nggak bisa kita jaga 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur kan itu. Mungkin kalau maghrib kita di rumah masih bisa 2 rakaat setelah maghrib gitu kan, 2 rakaat setelah isya masih bisa. Ya cuman yang berat biasanya di waktu duhur, agak ya keberatan. Nah ini, nah kalau kita bisa jaga itulah, inilah istiqomah, inilah wali Allah. Ya, dia bisa merutinkan 12 rakaat, Masya Allah. Makanya ikhwas sekalian, sekali lagi ya kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan ya artinya kita diperintahkan dalam ayat-ayat tadi, diperintahkan untuk menjadi orang yang istiqomah, bukan menjadi orang yang sakti kan gitu. Ya karena sebagian yang namanya karomah itu kesaktian. Karomah itu bisa terbang dan lain sebagainya, enggak. Ya, tapi yang namanya karomah itu ya memang ada sih gitu. Ya, ada orang
Allah berikan bantuan bisa nyeberangi lautan, nyeberangi sungai, berjalan di atas air. Tapi itu kan pertolongan Allah dan itu tidak terjadi setiap waktu. Ya. Yang namanya karomah itu tidak terjadi setiap waktu dan tidak ada yang namanya apa? Belajar untuk menjadi kesakti gitu. Ya. Makanya kita lihat di sini, ya, kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari seperti itu. Yang mana tidak ada di dalam sejarah para sahabat Nabi belajar agama hanya untuk menjadi orang sakti, nggak ada. Para sahabat Nabi datang kepada Rasulullah hanya untuk bisa terbang, hanya untuk bisa memukul musuh dari jarak jauh misalnya. Tidak. Para sahabat Nabi belajar kepada Nabi supaya apa? Ya supaya bisa istiqomah kalau bisa. Supaya bisa beribadah dengan benar dan bisa istiqomah. Maka sekali lagi yang diperintahkan istiqomah dan istiqomah yang utama adalah istiqomah di atas tauhid. Nah, ini yang paling utama. Meskipun ikhwah sekalian, istiqomah dalam beramal soleh juga hal yang penting, jelas. Ya, tapi jangan sampai mengalahkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Makanya istiqomah puasa sunnah, istiqomah sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah hal yang penting juga. Tapi lebih penting adalah menjaga tauhid kita, jangan sampai terkotori dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, kemudian makanya di sini kita ikhwah, kenapa tauhid penting? Kalau kita lihat sekarang, jumlah orang musyrik itu lebih banyak daripada orang yang bertauhid. Ya. Jumlah orang yang menyekutukan Allah lebih banyak daripada orang yang mentauhidkan Allah. Ya, kalau dihitung jumlah seluruh manusia, yang nyembah Isa berapa? Yang nyembah sapi di India misalnya. Yang nyembah mungkin ya Tuhan-Tuhan lain. Ada yang nyembah api, ada yang nyembah matahari. Itu kalau dikumpulkan ya mengalahkan tauhid, mengalahkan orang-orang yang menyembah Allah. Bahkan orang Islam sendiri gitu kan, yang benar-benar mentauhidkan Allah jumlahnya ya lebih banyak daripada orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang menjauhi Allah, tidak mengesahkan Allah lebih banyak daripada orang yang mentauhidkan Allah. Mereka Islam, KTP-nya Muslim, tapi tetap ya masih ngasih sajen gitu kan. Ya masih menganggap bahwasanya di sebagian tempat perempatan di situ ada penguasa lain. Di lautan ada penguasa laut, di gunung ada penguasa gunung. Mereka kalau meminta masih minta kepada kuburan. Tapi mereka sholat 5 waktu, Pak. Ya, mereka puasa kalau Ramadan, puasa Ramadan. Ya. Nah ini ikhwah sekalian, itu kan namanya mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah, dan inilah kesyirikan. Dan bolak-balik saya sampaikan ini. Jadi ada sebagian orang menganggap yang namanya syirik itu kalau ya dia sujud kepada berhala, ya kalau dia nyembah berhala. Tapi kalau masih sholat mah nggak syirik, nggak bisa. Ya bukankah Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatuna amaluka. Wahai Muhammad, ini Allah bicaranya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, ya, maka seluruh amalanmu terhapus. Nah, ini berarti kan di sini kalimat ini menunjukkan kalau orang berbuat syirik, yang namanya syirik itu adalah menggabungkan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Nah, tapi begitu kita menyekutukan Allah, ibadah kepada Allahnya hapus, hilang semua tuh. Nah ini maka hati-hati ya, betapa banyak orang yang seperti itu. Masih banyak kaum muslimin percaya dengan jimat. Masih banyak kaum muslimin percaya kepada dukun, kan banyak tuh. Ya. Masih banyak orang kaum muslimin percaya kepada ramalan zodiak.
Sering masih kita dengar zodiak kamu apa? Ya, zodiaknya kok sama dan lain sebagainya. Ini nggak ada di dalam Islam. Ya, percaya ilmu perbintangan. Masih ada orang yang menganggap kesialan bukan datang dari Allah. Ya, kalau di situ misalnya nabrak kucing, oh berarti akan sial. Ya, dan lain sebagainya. Ini masih banyak ikhlas sekalian. Ya, maka ya apa? Kita menjadikan istiqomah di dalam tauhid itu berat banget. Ya, yang namanya kesyirikan sekarang bahkan bisa jadi sumber pemasukan dalam sebuah wilayah, ya, dalam sebuah daerah, kabupaten atau kota madya. Ini pemasukan bisa jadi. Ya, orang datang ke kuburan hanya untuk cari berkah, otomatis bayar. Nah, ini setor kepada pemerintah. Nah, ini berat. Ya, makanya ini pentingnya kita hadir terus deh, untuk menjaga tauhid kita. Nah, masih banyak kuburan sebagai tempat meminta, ya, kuburan yang rame, ya, untuk mencari keberkahan. Naudzubillah. Oleh karena itu, kalau seseorang berada di atas tauhid, hendaknya berusaha istiqomah. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Baik. Makanya orang yang bertauhid itu hatinya selalu bergantung kepada Allah. Ya, dalam kondisi apapun dia tidak akan mengharapkan pujian manusia. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang perlu dipahami di sini, yang namanya istiqomah bukan berarti nggak mungkin salah gitu. Ya. Bukan berarti kalau orang istiqomah itu pasti lurus terus, tidak juga. Ya, tidak juga. Jadi, ya, seorang masih mungkin terjatuh dalam dosa dalam keistiqomahannya. Ini penting. Jadi sekali lagi, bukan yang disebut istiqomah orang itu nggak pernah salah. Ya, orang itu nggak pernah berdosa. Padahal Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 6. Allah katakan, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu." Maka istiqomahlah pada jalan yang lurus kepada Allah, kemudian minta ampun. Loh, kenapa harus minta ampun? Karena seorang yang istiqomah bisa saja terjerumus dalam dosa. Ya, bisa saja terjerumus ke dalam kemaksiatan. Cuma nah ini yang perlu digarisbawahi, perbedaan orang yang istiqomah dengan orang yang tidak istiqomah. Ya, karena kalau bicara istiqomah itu pasti nggak berbuat dosa, nggak mungkin. Ya. Nah, perbedaannya orang yang istiqomah kalau berbuat dosa langsung ingat Allah, langsung bertaubat itu. Makanya sekali lagi, yang namanya istiqomah itu satu hal yang berat. Bahkan Nabi mengatakan istaqimu wa lan tahussu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Namanya hidup itu kadang, Pak, ya, namanya iman itu kadang naik, tapi suatu ketika juga akan turun. Ya. Nah, ketika kita menyadari iman sedang turun, bagaimana supaya istiqomah? Kita langsung ingat Allah dan kembali lagi tracknya, gitu loh. Ya, makanya ikhwas sekalian, berusaha istiqomah. Ya, di situ tadi ada musuh kita dalam diri kita, jiwa-jiwa yang buruk. Makanya dalam awal-awal ceramah biasanya kita sering mendengar wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Berarti ada jiwa-jiwa yang buruk yang menjadikan kita sulit untuk istiqomah. Makanya tadi kita katakan bahwa faktor menyimpang itu ada dua. Faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternal jelas dari setan. Faktor internal adalah keburukan jiwa kita, hawa nafsu kita. Ya, makanya kalau kita sudah dikuasai oleh jiwa yang buruk, ya mudah banget untuk menyimpang. Ya, maka hendaknya ketika kita menyimpang langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Makanya ikhwas sekalian, kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 135. Ini jelas nih. Ya, Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Ya, dalam surat Ali Imran 135 Allah mengatakan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Maksudnya apa? Dosa, maksiat. Ya, itu langsung ingat Allah gitu kan. Nah, inilah bedanya orang yang istiqomah sama enggak. Kalau orang yang enggak istiqomah, ya terus-menerus dalam kemaksiatan, lupa sama Allah. Tapi orang yang istiqomah, begitu dia bermaksiat, begitu dia terjatuh dalam dosa, zakarullah, dia ingat Allah, lalu langsung minta ampun. Langsung apa? Minta ampun. Inilah ajaibnya orang yang istiqomah. Karena ikhwas sekalian, Rasul kan sudah mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, berarti kalimat setiap anak Adam ini mencakup orang yang istiqomah dan orang yang gak istiqomah. Semuanya pasti berbuat dosa. Cuman tadi perbedaannya, kalau kita semua pasti melakukan dosa, yang menjadi perbedaan orang yang istiqomah dengan tidak istiqomah adalah orang yang istiqomah segera bertobat dari dosa. Ya, segera bertobat dari dosa. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, orang yang istiqomah akan mendapatkan janji di dalam surat Fussilat ayat 30 tadi. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di sini selanjutnya adalah bagaimana kiat agar kita bisa istiqomah. Ya, bagaimana kiat agar kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ini kiat biar bisa istiqomah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya. Beberapa doa yang mungkin sering kita baca. Di antara doa yang pertama dan kita baca tiap sholat adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Ini doa sebenarnya adalah permintaan supaya kita istiqomah. Cuman permasalahannya kita kalau dengar Imam Al-Fatihah itu kadang kita tidak khusyuk. Ya, lalai gitu kan. Sehingga ya itu tidak sulit istiqomah. Padahal kalau kita resapi kalimat ihdinas siratal mustaqim, perintah supaya kita istiqomah. Ya, makanya di sini ikhwas sekalian, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata para ulama, jalan yang lurus itu apa sih gitu kan. Jalan yang lurus itu ada yang mengartikan agama Islam. Ya, tambahan yang lain yaitu tauhid. Ya, yaitu jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Nabi, itu jalan yang lurus. Lah kalau seandainya kita ini sudah Islam, lo ngapain doa ini lagi? Tunjukilah kami jalan lurus. Kan kita sudah Islam. Ya, maka kata para ulama, doa ini untuk menjadikan kita supaya istiqomah. Ya, terus berada di jalan yang lurus. Nah itu, maka tapi yang paling berat apa? Karena kita kalau membaca hal tersebut atau mendengar orang baca Al-Fatihah, lalai hati kita. Padahal ikhwas sekalian, doa yang akan terkabul adalah doa yang menghadirkan hati. Jadi kalau kita, ya tunjukilah kami jalan yang lurus, itu hatinya benar-benar menginginkan jalan yang lurus. Maka itulah doa yang akan terkabul. Nabi mengatakan apa? Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kamu yakin Allah akan mengabulkan permohonanmu. Lalu Nabi mengatakan wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya, makanya ikhwas sekalian, banyak doa-doa yang kita ucapkan tapi nggak berpengaruh. Kenapa? Karena bacanya sambil lalai gitu. Ya, makanya pentingnya kita mengetahui bahasa Arab tentunya. Kalaupun tidak, minimal tahu artinya. Ya, kita
Dikir pagi petang terus-terusan. Ya. Tapi apa? Kita kadang lalai, ya tahu. Padahal misalnya dikir pagi dan petang itu kan doa perlindungan. Ya bagaimana Allah akan melindungi kalau kita lalai dalam membacanya. Biasa aja hanya sekedar kita mengucapkan di mulut. Ya memang kita dapat pahala. Ya, tapi apa? Bentuk penjagaannya bisa jadi nggak nyampe mungkin ini. Ya, ketika kita mengatakan Bismillahilladzi la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, apa namanya? Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang membahayakan dengan namanya sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi. Ya, kita resapi itu, maka insya Allah kita terjaga. Nggak akan ada yang mencelakakan kita, nggak akan ada yang begal kita, nggak ada yang akan datang apa untuk mencuri, untuk menyakiti kita dan lain sebagainya. Ya makanya di sini ikhlas kalian, kita pengen istiqomah. Maka itu tadi ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita benar-benar pengen di jalan yang lurus. Ya, jangan sampai kita tergelincir menjadi orang-orang di jalan yang rusak, yaitu orang Yahudi dan Nasoro. Nah, maka kalau kita fokus meminta, ya insya Allah Allah akan mengabulkan doa tersebut. Doa yang lain yang menunjukkan agar kita istiqomah adalah doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini doa juga untuk istiqomah. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Ya, bisa jadi kita beriman, ya, ternyata dibalikan oleh Allah, naudzubillah, ya, murtad. Ya, dan kita berada di masa-masa penuh fitnah. Ya, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati hari kiamat orang itu gampang berubah. Pagi harinya beriman, sorenya tiba-tiba udah kafir, naudzubillah. Ya, sorenya beriman, besoknya udah kafir. Nah ini kondisi seperti ini udah mulai muncul ini, Pak. Ya, sudah mulai muncul. Dan ini sebagai tanda kiamat. Makanya minta sama Allah kalau bisa, ya Allah zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jangan sampai kita meninggal, naudzubillah, ternyata dalam kondisi ya keluar dari agama Islam. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Perintah dari ya Allah Subhanahu wa taala agar kita terus teguh berada di dalam agama ini. Kemudian ya tadi salah satu doa agar kita bisa istiqomah adalah ya doa yang dibaca saat pagi dan sore hari, yaitu Allahumma afini ya fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku, selamatkanlah pandanganku, dan selamatkanlah pendengaranku. Itu juga doa agar kita bisa istiqomah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya istiqomah itu adalah kita berjalan sampai hayat kita, akhir hayat kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang paling penting itu di akhirnya ya Pak. Ya, bukan sekarang gitu. Ya, jadi yang paling akan dilihat tuh akhirnya. Jenengan akhirnya gimana gitu kan. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya bahayanya kalau meninggal dalam kondisi gak istiqomah gitu. Meninggal ternyata dalam kondisi bermaksiat, berarti su'ul khotimah, Pak. Ya, makanya kita minta sama Allah tadi, doa-doa tadi supaya kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita, sehingga malaikat-malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada kita. Ya. Nah, di antara kiatnya juga di sini dikatakan adalah tidak ujub dengan yang telah kita raih. Ini kiat yang kedua. Tidak ujub dengan apa yang telah kita raih.
Jenengan alhamdulillah dalam kondisi taat kepada Allah sekarang. Ya, mengenal agama Islam dengan baik. Belajar ya apa namanya di dalam majelis ilmu. Ini sebenarnya sebuah hal yang apa nikmat gitu kan. Tapi jangan sampai ujub. Ya, karena bisa jadi orang tadi dalam kondisi ya beribadah cuman karena ujub akhirnya malah buruk gitu loh. Naudzubillah. Makanya ikhwas sekalian yang harus kita ingat agar kita tidak ujub adalah meyakini semua yang kita raih adalah karunia dari Allah. Semua yang kita rasakan ini pertolongan dari Allah. Ya makanya Rasul ketika menggali parit ya di perang Khandaq ya beliau mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Lihat kata Nabi. Sambil menggali parit beliau mengatakan, demi Allah seandainya bukan karena Allah kita tidak akan mendapatkan hidayah. Seandainya bukan karena Allah kita tidak bisa sedekah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah kita nggak mungkin sholat 5 waktu. Jenengan bisa ibadah ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam surat An-Nur ayat 21 Allah juga menegaskan ya. Surat An-Nur ayat 21 Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kata Allah sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya niscaya seorang pun dari kalian ya tidak akan bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Ya, jadi ya, kalau bukan karena karunia dari Allah, ya kita nggak mungkin bisa ibadah terus. Kalau bukan karunia dari Allah, kita bisa jadi terjerumus ke dalam kemaksiatan, Pak. Ya. Jadi dengan itu jangan merasa, alhamdulillah saya itu orangnya paling takwa gitu kan. Yang nggak pernah yang namanya apa kena ya kemaksiatan. Naudzubillah, tidak ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya bisa istiqomah yakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kapanpun orang mulai ujub itu bisa jadi ujungnya adalah su'ul khotimah. Ya, orang kalau udah bangga diri ujungnya adalah su'ul khotimah. Nah, kemudian ya agar kita bisa istiqomah adalah kita mengambil sebab-sebab agar kita bisa istiqomah. Ya, apa sebab-sebabnya? Di antaranya adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Ya, kalau berteman dengan orang yang baik, ya namanya berteman pasti kan namanya ada kekurangan gitu kan. Ada kesalahan, tapi Allah sampaikan apa? Sabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan sore hari. Disuruh sabar. Ya, berarti menunjukkan apa? Pentingnya kita berteman dengan orang yang baik meskipun bisa jadi ya namanya teman ada hal yang buruk dari mereka, tapi sabar gitu. Kenapa? Karena ketika berteman dengan mereka kita akan selamat. Ya di dunia dan di akhirat. Ya, maka ikhwas sekalian, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berteman dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang terbiasa puasa sunnah, ya kita pengen puasa sunnah. Ya, kita berteman dengan orang yang rajin sholat malam, rajin sedekah, insya Allah kita akan ketarik ke situ. Ya, karena kan kaidahnya as-sahib sahib. Ya, seorang sahabat itu akan narik kita gitu. Ya, makanya kalau kita berteman dengan orang baik maka itulah. Ya, jangan sampai kita salah bergaul. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi.
Ya, seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah siapa temannya. Kalau temannya agamanya buruk, ya udah dia pasti buruk kan gitu. Loh, Ustaz, kita nggak boleh suudon lah. Itulah kaidahnya dari Nabi. Ya, kaidahnya dari Nabi, kalau teman dekatnya orang yang buruk, berarti dia bagian dari orang tersebut. Cermin gitu loh, Pak. Meskipun bisa jadi mungkin dia tidak buruk-buruk amat gitu kan. Tetapi jangan salahkan orang ya yang menuduh kamu buruk karena kamu terjerumus dalam hal itu. Artinya mungkin bisa jadi orang itu nggak melakukan keburukan, tapi karena teman-temannya buruk, ya kata Nabi jangan salahkan orang yang suudzon kepada kamu. Ya, permasalahannya kamu berteman dengan teman yang buruk. Naudzubillah. Baik. Kemudian yang terakhir, Pak, dari kiat-kiat istiqomah adalah menjauhi segala sebab penyimpangan. Ya, artinya apapun yang menjadikan kita menyimpang jauhi. Ya, ada penyakit syahwat, berarti apapun yang di situ terkandung syahwat jauhi, Pak. Anak-anak muda misalnya, ya, sekarang zaman yang namanya pacaran itu biasa. Jadilah orang yang asing gitu kan. Ya, dimana ya kok kita malah nggak pacaran, lo kamu kok nggak pacaran, lah itu. Itulah kiat agar istiqomah. Kenapa? Supaya tidak masuk ke dalam penyimpangan. Gitu. Ya, tidak masuk ke dalam penyimpangan. Ya, sekarang ini syahwat terbuka lebar. Ya, syubhat juga demikian. Maka ikhlas kalian, kita itu jangan merasa pede dengan keimanan kita, intinya gitu. Ya, inilah perlunya bagi kita menjaga diri dengan berdoa kepada Allah. Kenapa kita diminta untuk berdoa 17 kali ihdinas siratal mustaqim? Supaya kita nggak kepedean gitu kan. Karena bisa jadi dengan keimanan kita malah kita menjadi orang yang terjerumus ke dalam hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah beberapa kiat agar kita bisa istiqomah, yaitu agar kita berdoa kepada Allah, kemudian tidak ujub dengan apa yang kita raih, lalu mengambil sebab-sebab agar kita bisa istiqomah dan menjauhi segala penyimpangan. Ya, itu hadis ke-21, yaitu apa? Ya, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu saja mungkin di kesempatan malam hari ini. Waktunya udah pukul 9, saya cukupkan dulu. Ya, semoga di kesempatan yang mendatang kita bisa buka tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.